Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai dan banggakan Ibu Ketua, para pimpinan dan anggota Komisi 9, Bapak Ibu dari Komite Independen yang saya hormati, Ibu Profesor Sri dari Itagi. Saya udah lama mengamati Ibu, Alhamdulillah hari ini bisa ketemu Bu. Kemudian juga Profesor Hingki, tidak asing lagi buat saya. Ini penggemarnya ibu-ibu karena profesor dokter anak yang paling favorit. Kemudian dari pengurus IDI, saya sebetulnya pernah satu forum dengan ketua IDI dan di situ Pak Daeng menyatakan bahwa belum pernah diundang Komisi 9. Jadi malah waktu itu diundang oleh forum MPR karena permasalahan vaksin. Nah, hari ini saya pikir beliau akan hadir gitu. Salam. Kemudian dari Papdi, Prof, terima kasih pencerahannya selama ini, selalu menyejukkan. Saya Intan Fauzi, fraksi PAN A499, Dapil Kota Bekasi dan Depok. Dan alhamdulillah saya sudah divaksin. Sehat walafiat, kalau kata guru saya redundant tuh, sehat afiat sama saja, tapi karena memang kesehatan ini sekarang sangat penting. Kita disalib lagi nih ceritanya hadirin. Enggak Bu, justru kan untuk bagaimana mempersuasi, karena dapil saya ini rentan sekali. Depok itu beritanya macam-macam, yang meninggal di taksi online, ditolak 10 rumah sakit, yang gubernur harus berkantor di Depok dan sebagainya. Jadi saya juga ingin membantu profesor, doktor, semua yang sudah dengan saya yakin semua support energi, pemikiran yang tidak sedikit. Saya hari ini sehat dan saya hadir fisik, walaupun artinya saya baru selesai karantina ini karena bukan terpapar tapi karena kontak erat. Jadi pertanyaan saya adalah yang pertama mengenai tercapainya herd immunity. Dulu kami dengan mitra Kemenkes dan Badan POM itu 67,5% dari yang ditargetkan. Dan waktu itu kami Komisi 9 mendorong bahwa WHO mensyaratkan 70% dari populasi. Dan alhamdulillah akhirnya pemerintah kemudian menetapkan bahwa 70%, seluruhnya adalah program vaksinasi pemerintah, artinya vaksin program. Nah, sementara kedatangan atau yang sudah firm order itu ada 5, yaitu Sinovac, Novavax, Covax, AstraZeneca, dan Pfizer. Itu paparan Pak Menkes. Dan Sinovac sendiri ada 3 produk. Saya mau bertanya ke Bapak Ibu para ahli, dari Sinovac itu dengan 3 produk dan yang sekarang datang dan disuntikan adalah Coronavax, termasuk saya yang disuntikan Coronavax. Apakah kemudian yang 2 lain, yang Bio2Vax sama saya lupa vaksin COVID-19, itu sama, artinya kemudian Badan POM dan komite tidak perlu lagi mengeluarkan EUA untuk semua produk dari Sinovac. Kemudian yang kedua adalah finalisasi agreement yang sekarang sedang masih dilakukan oleh Kemenkes dan pemerintah untuk Pfizer. Tapi kita mendengar walaupun belum tentu laporan adanya 23 lansia yang meninggal setelah menerima suntikan vaksin Pfizer. Nah, apakah kemudian ini juga tetap menjadi bagian dari komite untuk melakukan monitor dan evaluasi sehingga kalau memang kejadian itu adalah terkait dengan vaksin yang diberikan, itu tidak perlu pemerintah memfinalisasi pembelian dari Pfizer. Dan terkait kedatangan dan proses, karena paparan dari Kementerian Kesehatan, Pak Budi menyampaikan bahwa kedatangan Sinovac yang kita tahu sudah datang 3 juta di Desember 2020, kemudian Januari awal itu 15 juta bulk dosis, dan Novavax dan yang lainnya tadi yang saya sudah sebutkan 5 itu baru akan
akan bertahap dan kuarter ketiga 2022. Berarti proses kedatangan sekarang kita sudah mulai disuntikan dari Januari 2021. Sementara pengadaannya sendiri ini baru akan selesai di akhir 2022. Apakah kemudian ini akan mempengaruhi herd immunity? Karena tujuan dari vaksin ini tentu kita ingin pencegahan penyakit di luar protokol kesehatan dan 3T yang harus tetap dilakukan pemerintah. Sebetulnya berapa lama perlu dicapai herd immunity dari paling tidak 70% populasi penduduk Indonesia dengan jangka waktu tersebut. Dan satu lagi adalah yang sudah firm order itu adalah 330 juta dosis. Sementara yang kita butuhkan adalah 427 juta dosis. Artinya masih ada selisih. Tentu ini masih harus negosiasi lagi untuk pengadaannya. Belum kemudian distribusi karena kita tahu kita negara kepulauan, lalu ditambah lagi untuk vaksinasinya sendiri oleh vaksinator dan sebagainya. Nah, saya kembali kepada Sinovac. Sinovac itu karena mungkin memang penelitiannya adalah untuk usia produktif 18 sampai 59 dan yang sehat, sehingga disuntikan prioritas adalah usia tersebut. Tapi kemarin kita membaca bahwa ada profesor atau dokter yang usianya 77 tahun disuntikan dan alhamdulillah sehat walafiat. Artinya apakah 1859 ini karena memang terkait penelitian yang dilakukan oleh Unpad dan Bio Farma, tapi jangan sampai kemudian biar bagaimanapun ada penolakan mungkin ada, tapi masyarakat ini kan keinginan kuatnya untuk divaksin juga banyak. Nah, jangan kemudian nanti artinya ini keluar dari apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah atau diprogramkan oleh pemerintah. Dan kenapa juga pemerintah kemudian mengambil produsen-produsen lain, Pfizer dan sebagainya, kan karena memang untuk kemudian rentang usia yang lain itu untuk bisa divaksin juga. Yang terakhir pertanyaan saya adalah terkait dengan anak-anak. Saya berharap betul bahwa yang divaksin sebetulnya adalah yang produktif, yang banyak berinteraksi, karena memang kan penularan COVID-19 ini kita tahu adalah yang memang banyak berinteraksi. Kalau yang diam di rumah saja dan sebagainya ya tentu resikonya paling tidak lebih rendah. Nah, anak-anak ini sudah lama sekali belajar online dan kelihatannya tentu kita akan membuka opsi untuk sudah mulai tatap muka, apalagi misalnya dengan vaksin dan sebagainya. Kalau memang kemudian yang divaksin adalah usia dewasa atau minimal 18 tahun ke atas, ditambah yang di atas 59, apakah anak-anak ini memang harus dikecualikan atau dimungkinkan adanya vaksin? Karena nanti kalau mereka sudah mulai belajar tatap muka, tentu resiko terpapar juga tinggi. Dan yang terakhir, untuk Prof. Hingki, untuk KIPI, kami Komisi 9 terakhir di dalam kesimpulan itu menyampaikan bahwa karena satu kewaspadaan, yang kedua juga kehati-hatian, keamanan, dan termasuk bahwa masih banyak yang meragukan, dan akhirnya sepakat bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi ini adalah menjadi bagian dari program pemerintah, termasuk anggarannya. Nah, apakah kemudian ini sudah bisa disampaikan? Artinya paling tidak proyeksi, karena sekarang kan sudah bisa diketahui bahwa yang akan di jumlah dosis total adalah 427 juta dosis. Kemudian jumlah populasi yang dikecualikan yang memang akan disuntikan sekian juta jiwa. Nah, kemudian mungkin dari presentase karena dari hasil efikasi masing-masingnya kan juga sudah ada dari berbagai produsen tersebut gitu. Jadi apakah kemudian itu sudah bisa diproyeksikan? Tentu kita tidak berharap terjadinya efek samping.
Saya rasa itu sekali lagi terima kasih. Semoga program vaksinasi COVID-19 ini baik pengadaan, distribusi juga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik karena kita tentunya ingin keluar dari pandemi ini walaupun vaksin adalah salah satu ikhtiar dari banyak ikhtiar yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi